Malam hari ini kita sudah ada bersama dengan seorang ibu yang akan bersaksi ya malam hari ini ya. Silakan Ibu Santi, bisa dibuka mute-nya Bu. Iya. Bisa dibuka Bu? Halo. Iya, shalom. Shalom. Sudah Iya, terdengar Pak Fran? puji Tuhan. Sudah terdengar dengan jelas. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kesaksian Ibu Santi. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Tuhan Yesus memberkati Bu. Terima kasih Pak Fran. Shalom Bu Gem Eli, best mentor dalam pertumbuhan iman saya selama setahun lebih. Shalom Mami Feni, shalom Pak Fran dan semua pengerja, dan shalom juga untuk para wanita dan pria hebatnya Tuhan di sini. Malam ini saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan, pertolongan, kasih kemurahan, dan pembelaan Tuhan untuk rumah tangga dan pemulihan keluarga saya. Saya sadar saya ada malam hari ini bukan karena hebat dan gagahnya saya, tapi semua karena Tuhan Yesus baik. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya ibu dari 5 orang anak, 24 tahun, 23 tahun, 18 tahun, 17 tahun, dan 10 tahun. Bersyukur mereka anak-anak yang baik yang Tuhan karuniakan untuk saya, dan anak-anak yang hebat. Hati mereka seluas samudra. Apapun keadaan kami, orang tua mereka, mereka tetap mengasihi, memaafkan, menghormati, dan selalu ada untuk kami. Baru banget, fresh from the oven, flashback sedikit. Masalah yang saya hadapi dan sudah membuat saya putus asa dan menyerah di dalam rumah tangga saya itu sudah berjalan 3 tahun. Perselingkuhan suami dengan wanita tobat, Warto, diakui sudah menikah siri. Karena menurut pengakuan Warto, suami dan saya sudah berpisah. Tentunya dengan segala cara suami meyakinkan Warto untuk menikah. Pastinya cerita yang nggak baik tentang saya. Di awal tahun 2019, saya pernah WA Warto untuk menjelaskan bahwa keadaan saya itu baik-baik aja dengan suami. Tapi di luar ekspektasi saya malah lebih galakan dia, karena dia merasa di atas angin pada saat itu. Sempat marah sih, kecewa, putus asa. Tapi bersyukur di pertengahan tahun 2020, saya nggak sengaja melihat YouTube Bu Eli. Sejak saat itu saya rajin mengikuti IG Live, Zoom, ibadah-ibadahnya Bu Eli di Jakarta. Karena jujur, saya bertumbuh dan benar-benar mengerti firman. Karena Bu Eli, dengan pengalamannya Bu Eli, bagaimana sebagai seorang istri, kita harus bersikap dan berespon. Dan saya semakin rajin belajar dari khotbah-khotbah pendeta-pendeta lain di YouTube. Karena saya sadar semua yang saya lakukan selama 1,5 tahun itu sia-sia kalau nggak bisa pakai kekuatan saya sendiri. Di luar Tuhan tuh saya nggak dapat apa-apa. Sejak saat itu saya mulai praktekkan walau jatuh bangun, tapi saya nggak nyerah, terus dan terus belajar. Saya mau lulus cum laude, saya mau beda dari orang lain. Karena saya tahu, saya anak Tuhan yang berhak menerima warisannya Tuhan di surga. Saya berharga, saya punya privilege, makanya saya berjuang. Apapun keadaan saya mau berjuang, saya mau jadi panutan buat anak-anak saya. Puji Tuhan, penantian, kesabaran, ketaatan saya selama 3 tahun nggak sia-sia. Seperti firman Tuhan, yang Tuhan bilang, Tuhan tuh nggak bekerja setengah-tengah. Tuhan nggak pernah mau berhutang buat setiap anak-anaknya. Semua indah pada waktunya memang benar-benar indah, dan saya imani itu. Ayat yang jadi pegangan saya pada saat itu, Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Selama ini saya berpikir hubungan mereka baik-baik aja, karena suami selalu bercerita hal-hal yang baik tentang si Warto. Ternyata di awal tahun 2022 Tuhan singkapkan semua. Tuhan bekerja tuh nggak tanggung-tanggung. Tuhan dahsyat, bener banget Tuhan nggak mau berhutang. Ternyata di bulan November, tanggal 17 November 2021, Warto sudah ditegur Tuhan lewat operasi plakti mandibula, pemasangan alat di leher. Yang awalnya sih sehat-sehat aja, nggak nyangka ini terjadi sama dia. Dan
untuk kedua kalinya tanggal 7 Januari 2022, Warto ditegur Tuhan untuk kedua kalinya. Mobil yang dikendarai saudara, kakaknya Warto, teman kakaknya, dan si Warto mengalami kecelakaan di Lampung. Waktu setelah pulang dari Jakarta, kakaknya meninggal di tempat, temannya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dan Warto selamat. Sempat kesel sih, kenapa nggak mati aja sekalian ya? Wajar lah, daging kan gitu. Tapi Tuhan lewat Roh Kudus mengingatkan saya untuk mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang terakhir, klimaksnya di tanggal 17 Januari 2022. Pada saat itu sebenarnya saya mau pergi, udah beli tiket mau pergi beribadah ke Surabaya. Tapi suami ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkotika. Kaget banget, luar biasa, kayak disambar petir, nggak nyangka. Selama ini saya pikir Warto dan kakaknya tuh bawa dampak baik buat suami saya, hubungan mereka sehat. Tapi malah sebaliknya, bukan suami saya makin bener, makin jadi pribadi yang lebih baik, malah makin rusak. Sempat polisi nunjukin pada saat itu chat di antara Warto dan suami tentang penggunaan bersama mereka. Di situ terlihat jelas nggak sehat banget hubungan percakapan mereka. Terbukti barang yang didapat juga dari tempat tinggal si Warto. Ternyata memang keluarga mereka tuh keluarga yang bobrok sih, nggak jaminan berlimpah harta, anak Tuhan, tapi kalau nggak ngerti kebenaran. Lanjut ke penangkapan. Puji Tuhan, suami dibebasin di hari ketiga. Karena nggak ada bukti, nggak ada barang bukti yang memberatkan. Saya percaya semua karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Yang buat saya terkagum-kagum sama kebaikan Tuhan. Selama 3 hari di kantor polisi, Tuhan membukakan mata rohani suami. Tuhan sadarkan suami dari kesalahannya. Sampai minta maaf berkali-kali sama saya dan anak-anak. Berjanji kembali ke keluarga. Meninggalkan Warto. Langsung dia buktiin. Dengan meminta saya kirim SMS ke Warto untuk nggak ganggu hidup dia lagi, rumah tangga kami, keluarga kami. Saya diminta memblokir semua medsos dan nomor telepon Warto. Yang saya kaget selama ini, paspor HP suami itu ternyata tanggal, bulan, tahun, ulang tahun saya. Yang saya pikir udah lupa dia sama ulang tahun dan tanggal saya. Puji Tuhan, suami sekarang dipulihkan, hubungan kami makin mesra. Kemana-mana suami mau ikut, nggak pelit, jujur akan hal apapun. Sudah mau foto keluarga, ngajak makan keluarga, peduli sama keluarga besar, mau perjamuan dan minta minyak urapan setiap hari. Setiap pagi kita sama-sama dengerin firman di YouTube, dengerin lagu pujian, telepon, video call. Saya percaya Tuhan yang akan menyempurnakan pertobatan suami saya. Dan saya dengar Warto juga sudah melayani Tuhan. Terakhir ada teman suami menyampaikan pesan Warto kalau dia mengikhlaskan suami saya kembali ke keluarga kami. Praise the Lord, Tuhan tuh dahsyat. Tuhan baik. Bukan hanya itu aja, pemulihan rumah tangga saya. Saya juga mau kesaksian di mana bulan Agustus tahun 2021 saya sempat didiagnosa ada tiroid di leher saya. Besarnya udah lumayan besar, 4 cm. Itu udah sebelah kiri dan sebelah kanan tuh banyak banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya sempurna. Nggak ada sedikit pun lagi sisa dari tiroid di leher saya. Itu bukti bahwa Tuhan tuh bekerja luar biasa, menyayangi keluarga saya. Banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Demikian kesaksian saya dan keluarga. Semoga pemulihan yang saya alami dapat terjadi untuk keluarga-keluarga di sini. Jangan putus asa, tetap semangat dan percaya. Waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin Tuhan nggak memberi kita sesuatu dengan cepat, namun Ia akan memberi kita dengan tepat. Itu yang saya imani dan saya lakukan. Terima kasih, God bless you all. Wah, tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang ini sudah benar-benar mengalami pemulihan total ya di dalam keluarga ya, Bu Santi ya.
Amin, Pak Frans. Ya, Puji saya Tuhan. ini selalu ya kepengen tahu tuh respon anak-anak ya. Karena yang Pak ya selain Ibu Santi pasti yang terluka juga anak-anak, hati dari anak-anak. Betul. 5 anak itu gimana responnya ketika tahu bapaknya seperti itu sebelum bapaknya bertobat? Yang pasti nggak munafik ya, kecewa pasti, sakit hati pasti. Tapi dengan terus saya bimbing mereka, ajak ibadah, dan kasih pengarahan yang baik, bahwa walaupun apapun, sejelek apapun orang tuamu, itu tetap orang tuamu. Dan kasih Tuhan itu nggak seluas samudra, jadi kalian harus punya hati yang seluas samudra juga. Jadi mampu mengampuni, mampu bersikap sebagaimananya, Papa itu butuh pertolongan kalian. Jadi kita sama-sama bergandeng tangan untuk menyelamatkan Papa, bukan malah menjauhi atau menghakimi. Itu yang saya ajarkan dan terapkan pada anak-anak sih. Puji Tuhan, anak-anak merespon dengan baik. Wah, luar biasa ya. Padahal nggak mudah loh Bu Santi juga ya untuk menguatkan diri, tapi bisa juga mementorin anak-anak untuk bisa tetap menghargai, menghormati papanya begitu ya. Jadi sekarang semua sudah oke, bisa tadi apa foto bersama begitu ya, liburan Ya, bersama begitu ya. yang tadinya minta foto aja, minta ampun, susahnya jangan foto, selalu begitu. Mungkin terlalu ganteng, jadi nggak mau Oh, difoto kelihatannya. mungkin ada warning dari sana kali. Oh, iya. Tadi apa? Saya bilang Wato siapa? Ternyata wanita tobat Wanita ya. tobat. Kan nggak Oke. boleh lagi pakaian istilah lain, Pak. Iya, betul. Ya, supaya kita percaya bahwa dia benar-benar mengalami pertobatan. Dan tadi katanya dia sudah melayani Tuhan ya? Iya, saya percaya Tuhan mau pakai dia untuk menyelamatkan keluarganya, Pak. Mama, papanya, dan adik dan kakaknya sih. Iya. Oke, baik. Tadi hubungan suami istri, keluarga udah pulih. Keuangan? Puji sudah Tuhan. Oke juga? Puji Tuhan. Ya, kita dipelihara sempurna, Pak Frans. Iya, biasanya soalnya ketarik ke sana ya duitnya biasanya ya, tapi puji Tuhan ya sudah beres semua ya, keuangan puji sudah oke semua ya. Amin. Iya, puji Tuhan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, tadi masalah kesehatan ya, ada alami seperti itu. Sekarang posisi paling terakhir bagaimana? Posisi paling terakhir udah nggak ada lagi, Pak. Udah benar-benar hilang? Hilang, Pak. Nih, Pak. Oh iya, ya saya percaya. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, ini luar biasa dari seorang ibu yang mampu mengampuni ya, mampu merespon dengan benar ya. Dan tadi juga sempat bilang dimentorin oleh Ibu Eli ya. Juga pasti dengan yang bisu tuli buta begitu ya. Pasti, Pak. Ya itu cuma resepnya cuma itu ya, ketika persoalan apapun resep paling ampuh itu. Saya ngomong sama orang-orang juga, saya pakai apa yang Ibu Eli sampaikan tuh kepada orang-orang yang gini-gini juga, ada yang konseling loh sama saya. Oh ya. Pasangan-pasangan muda. Saya bilang bisu tuli buta. Kok Frans gimana itu bisu tuli buta? Pokoknya bisu tuli buta aja deh. Dan akhirnya ampuh juga ternyata. Iya. Memang kalau pakai kekuatan sendiri ya itu, saya 1,5 tahun udah give up, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih loh Bu Santi, sangat memberkati, sangat memberkati. Terima kasih. Salam buat keluarga, semoga kita bisa ketemu ya di onsite. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Ya, God bless. Ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami dapat kekuatan dengan kesaksian. Kami melihat betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang keren. Ketika kami tidak pernah menyerah atas satu masalah, ketika kami keluar pada waktu kami diuji dan kami keluar sebagai pemenang, Engkau membuktikan bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang sedikit pun atas semua jerih payah kami. Bahkan setiap air mata, rasa sakit kami, Engkau yang tampung Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Engkau menggantikan setiap rasa sakit kami dengan berkat dan kemuliaan Tuhan, kebahagiaan yang tidak sebanding dengan penderitaan kami. Terima kasih Bapak.
Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati juga nanti talk show dengan beberapa pertanyaan supaya ini menjadi kekuatan buat kami yang bergabung malam ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa ya. Kalau dengar kesaksian ini rasanya wow, kita ini tidak sebanding ya. Saya sempat waktu belum pemulihan, saya ketemu Bu Santi, saya dengar kesaksiannya, saya sudah bilang gini, ini dahsyat. Ya, dia bisa cerita, dia bisa siapin baju buat suaminya mau pergi sama Warto. Warto itu wanita tobat alias pelakor ya. Jadi tidak bingung, jangan Darto ya, Warto ya. Jadi waktu saya bilang gini, saya cuman waktu itu dia cerita, saya sudah bilang gini, ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Saya nggak nyangka pemulihannya selang beberapa waktu ketemu saya dia masih belum pulih ya, dia masih juga cerita bagaimana tentang suaminya dan wanita tobat. Tapi hari ini saudara lihat Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang keren ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Yuk saya bahas cepat supaya nanti bisa talk show ya. Ada beberapa pertanyaan, saudara mulai persiapkan kalau ada unek-unek yang mau ditanyakan. Bagaimana hak-hak saudara ya. Hari ini bagaimana jika mimpi atau hak kita hari ini dimiliki orang lain ya. Termasuk mungkin hari ini suamimu, termasuk harta, termasuk semua impian ya, seperti saya pernah cerita bahwa saya juga pernah ngalami yang namanya mau foto itu enggak mau saudara, suami itu alergi sama saya foto, takut karena ancaman dari wanita tobat ya. Suami saya juga diancam tidak boleh foto. Jadi kalau kita foto suami saya selalu kabur ya. Itu memang sudah lumrah. Tidak usah panas hati, tidak usah jengkel hati, rugi. Baca satu ayat 1 Korintus 6 ayat 7. Baca ayat ini dulu. Yuk. 1 Korintus 6 ayat 7 ya. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi ketika hari ini saya berkata bahwa ketika saya baca firman ini, teguran Tuhan juga terjadi buat saya. Seolah-olah Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan, mengapa sih kamu tidak rela mengalami ketidakadilan? Mengapa sih kamu tidak rela dirugikan? Kalau kamu memang anakku, buat apa cari perkara dengan wanita tobat? Dan Tuhan mengingatkan saya di Matius 5 ayat 9 yang berkata gini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan mengingatkan saya juga saudara sebagai anak Allah, saudara seharusnya hari ini, walaupun itu sakit, mungkin saudara berpikir ingin punya rumah, ingin punya satu kediaman yang bagus, tiba-tiba wanita atau orang lain yang memiliki, yang nipu saudara, lebih punya rumah yang mewah. Dan itu membuat saudara kecewa. Tapi percayalah firman Tuhan malam ini, jangan lagi membuat banyak perkara dengan orang-orang berdosa. Saudara tidak perlu membela hak saudara. Hari ini pastikan, ingatkan, kita harus rela menderita ketidakadilan dan kita harus rela untuk menderita walaupun hari ini dirugikan. Tidak usah mencari perkara dengan orang-orang yang hari ini merugikan, mencuri mimpimu, merusak rumah tanggamu, merusak bisnis usahamu, dan terlihat mereka hidupnya di atas angin, di atas penderitaan saudara. Tuhan berpesan malam ini, jangan cari perkara. Engkau sebagai anakku, berbahagialah engkau jika engkau tidak cari perkara, tapi engkau mengizinkan hidupmu tetap damai, karena engkau sebagai anakku di Matius 5 ayat 9. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat Yesaya 49 ayat 3-4 ya. Kita cepat. Hari ini kita baca satu ayat lagi. Yesaya 49 ayat 3-4. Berfirmanlah kepadaku ya.
Ini ayat yang mengingatkan saya pada waktu itu juga. Saya menyadarkan diri saya secara akal saya panas, saudara. Ya, tapi waktu ayat ini berbicara, Tuhan bilang gini, tidak usah cari perkara. Kamu tahu alamat dia, tinggal di mana. Jangan sekali-kali mau labrak. Jangan sekali-kali cari perkara, kamu mau maki-maki wanita tobat. Itu bukan levelmu. Ingat ya, levelmu sebagai pembawa damai. Supaya engkau sebagai anak Allah, engkau harus hidup rela. Memang tidak masuk akal. Masak rumah, tempatnya dekat dan kamu tahu. Tapi kamu harus tetap berespon benar. Dan waktu ayat ini terjadi, saya juga merenungkan, saudara. Yuk kita baca. Berfirmanlah kepadaku, engkau adalah hambaku. Tuhan bicara, engkau ini hambaku Eli, anakku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan, Tuhan berkata, keagunganku. Tetapi aku berkata, ya, ini kita sering berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Seringkali ketika kita hari ini disakiti, kita merasa bahwa itu milikku Tuhan, itu mimpiku Tuhan. Tapi kenapa orang lain yang bisa merebut dan orang lain tidak mendapat hukuman? Seperti tadi Bu Santi bilang, kok enggak wanita tobat aja meninggal juga. Jujur secara daging kita merasa harusnya mereka yang menyakiti biji mata Tuhan cepat-cepat dipukul, cepat-cepat dapat hukuman. Tapi rencana Tuhan beda dengan rencana saudara. Lihat apa yang terjadi buat wanita tobat yang menyakiti Bu Santi. Yaitu apa? Hari ini hidupnya bisa melayani Tuhan. Itu suatu bentuk di mana kita hari ini nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Alangkah jauh lebih mulia wanita tobat, pelakor itu bertobat membawa jiwa daripada mereka binasa. Tuhan sangat mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mati juga buat wanita pelakor, buat orang-orang yang menyakiti hidupmu, buat orang-orang yang menindas hidupmu. Itu sebabnya hari ini, saudara lihat ya, kita sudah capek, kita bilang gini, ngapain susah-susah, percuma hasilnya. Hari ini Tuhan kekuatanku sudah habis, tapi wanita pelakor makin menjadi-jadi. Orang yang aku ampuni hidupnya makin makmur, damai, sejahtera. Saudara jangan lihat orang itu dari bagian luarnya. Kehidupan kita senyatanya itu nggak ada yang tahu, saudara. Hari ini yuk alangkah jauh lebih baik. Lihat ayat 4 yang berikutnya. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Waktu kita posisi tidak mencari perkara dengan orang yang jahat, posisi kita sebagai hamba Allah, Tuhan itu jelas firman ini berbicara, aku yang akan menyatakan keagunganku. Walaupun terlihat hidupmu tidak adil, aku berlambat-lambat, tapi yang kedua, Tuhan tetap menjamin hak orang benar. Saudara dan saya jangan pikir sudah capek, sudah habis kekuatan, semua sia-sia. Suami aja disuruh foto bersama ndak mau, serasa semua ya, banyak ibu-ibu yang bilang WhatsApp di blok dan sebagainya, ndak adil. Percayalah hari ini jangan pernah cari perkara dan membesar-besarkan perkara hanya untuk urusan hakmu yang dicuri orang. Hari ini kita mau mencari perkara yang di atas. Kita mau membawa damai. Kita mau hari ini hidup sebagai orang benar, supaya Tuhan berkata 3 hal. Aku yang akan menyatakan keagunganku. Percayalah, engkau secapek apapun, waktu hidupmu sebagai orang benar. Lihat Bu Shanti, ya. Bu Shanti hari ini gimana, saudara? Hidupnya dibela Tuhan. Tidak perkara sia-sia, anak-anak bahagia, suami bisa mau melayani Tuhan, pelakor mau melayani Tuhan. Hidupnya jadi kesaksian. Siapa yang paling dimuliakan dalam hidupnya? Tuhan. Tuhan itu bisa dilihat oleh banyak orang, kehadirannya yang luar biasa sehingga banyak orang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga,
Tuhan pasti menyediakan upah. Yuk kita bahas satu persatu, setelah itu selesai. Bagaimana hari ini kalau saudara ditindas, mimpi saudara hilang? Kalau Tuhan menyatakan keagungannya, sesuatu perkara yang besar pasti terjadi. Mazmur 37 ayat 18 sampai 20a. Mazmur 37 ayat 18 sampai 20a. Yuk kita baca. Tuhan itu mengetahui hari-hari orang yang saleh. Lihat ya. Jadi jangan berpikir cuapek Bu Eli ngadepi pelakor, cuapek Bu Eli ngadepi orang yang menfitnah hati saya capek Bu Eli, rasanya pembelaan Tuhan lambat. Enggak loh saudara, hari ini percayalah, Tuhan itu selalu menyatakan keagungannya saat saudara tidak cari perkara, saat saudara tidak membesar-besarkan perkara, tapi saat saudara mencari perkaranya Tuhan, yaitu duduk diam, menantikan pembalasannya Tuhan, tetap berespon benar, maka lihat, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Apakah kita hari ini, hak kita, mimpi kita yang dicuri sama orang lain, sama pelakor, Tuhan tidak tahu, sangat tahu. Dia tahu betapa sangat menderitanya saudara sebagai orang saleh dan hari-hari yang saudara lewati. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Lihat ya, kita ini tidak pernah kehilangan milik pusaka. Walaupun hari ini mimpimu sedang dicuri. Mungkin engkau berkata, ada beberapa ibu-ibu yang berkata, Bu, mobil saya dijual. Gantikan mobil pelakor yang dibelikan. Bayangkan Bu Eli, sakitnya di mana-mana. Mobil milik saya digadaikan, tapi uangnya dibuat belikan mobil pelakor. Bu Eli, gimana caranya saya bisa ngampuni Bu Eli? Tidak terima, itu kan hak saya. Kenapa Bu Eli sampai dijual dan suami saya rela berkorban buat pelakor? Itu sebabnya hari ini tidak usah cari perkara. Hari ini tidak usah mikirin apapun. Percayalah, Tuhan berkata, milik pusaka mereka akan tetap kekal selama-lamanya. 19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Wow, keren ya saudara. Hari ini sesulit-sulitnya kita sebagai orang benar ditindas. Orang jahat menindas kita sehingga kita sampai mengalami kerugian besar. Tapi pesan Tuhan, jangan cari perkara dengan orang berdosa. Tetaplah menjadi orang benar. Karena sesulit-sulitnya hidupmu, walaupun hari ini engkau mengalami kerugian, aku berjanji engkau tidak akan pernah mendapat malu pada waktu kecelakaan. Yang 19 berikutnya, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sekalipun engkau merasa hari ini sudah benar-benar di titik nadir karena perbuatan suami, perbuatan orang yang jahat, tokomu sampai bangkrut, investasimu ditipu orang, percayalah hari ini jangan pernah cari perkara apapun. Saudara dan saya hari ini tetap kenyang. Di hari-hari kelaparan, kesusahan, percayalah kalau Tuhan berjanji engkau tetap kenyang di hari-hari kelaparan, itu berarti Sang Pemelihara hidup saudara akan mengambil alih masa-masa kesusahanmu, dan Tuhan berkata, nak, aku yang akan pelihara hidupmu, aku yang akan pelihara keluargamu, aku yang akan pelihara keuanganmu, engkau tidak perlu takut, aku tidak akan mempermalukan. Lihat 20a-nya, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Kita sebagai orang benar dibela Tuhan luar biasa. Tapi buat orang yang hari ini di atas angin, hidupnya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Kalau mereka hari ini tidak pernah mau sadar diri akan perbuatannya, percayalah harga yang harus mereka bayar untuk menyakiti biji mata Tuhan itu pasti mahal harganya. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan tidak usah cari perkara. Hari ini tetap berikan senyum buat pelakor. Berikan senyum buat mertuamu yang jahat, yang galak, ipar,
atau teman atau sahabat dekat, rekan bisnis yang menusuk hidupmu sampai hidupmu benar-benar mengalami penderitaan. Percayalah, Tuhan itu pasti datang dengan kedaulatannya. Tuhan akan menyatakan keagungannya. Yang kedua, satu ayat selesai. Yuk, bagaimana Tuhan menjamin hak kita? Hari ini tidak usah ngiri ya saudara, senyum sama pelakor, senyum sama orang yang terlihat di atas angin, senyatanya mereka akan binasa. Tapi buat saudara dan saya, hari ini hidupmu dipelihara. Tidak akan mengalami masa kelaparan, tidak akan dipermalukan saudara. Engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, Mazmur 9 ayat 4-5. Mazmur 9 ayat 4-5. Yuk kita baca. Sebab musuhku mundur. Nah, ini ya, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Kalau kita hari ini jadi orang benar ya, ibu-ibu itu sering lebay. Kalau sudah pelakor posting Instagram ya, berpelukan dengan suamimu, gak usah cari perkara. Di WhatsApp dilabrak, suaminya ditegur, sudah. Hari ini percayalah, musuhmu suatu kali akan mundur. Bukan hanya dibuat mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini percayalah, yang namanya kehidupan orang berdosa suatu kali. Makanya saya sering ngajari ibu-ibu, saya bilang gini, yuk ibu-ibu enggak usah lebay. Saya punya mental, saya bilang gini, ayo kuat-kuatan. Tuhan di pihakku, sama iblis di pihak kamu. Siapa yang akan keluar lebih dari pemenang pada akhirnya? Hari ini engkau bisa ketawa di atas penderitaanku, tapi ini belum final. Ini belum akhir, ini belum ending. Kamu akan suatu kali, engkau akan mundur, tersandung jatuh, dan jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa di hadapan Tuhan yang berpihak pada saya. 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Lihat ya, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Saudara pikir hari ini saudara ngampuni pelakor, saudara pikir saudara tidak tegur pelakor, saudara pikir saudara kalah? Tidak, saudara. Hari ini pastikan Tuhan yang akan memukul jatuh musuh saudara. Tuhan akan membela perkara saudara, dan Tuhan akan membela hak saudara sebagai hakim yang adil. Dia duduk di atas tahta, dia melihat hari-hari orang saleh. Ketidakadilan hari ini, it's okay. Jalani saja dengan senyum, dengan sukacita, karena makin banyak ketidakadilan yang saudara alami dan saudara rela sebagai orang benar, saudara tidak cari perkara, saudara akan mengalami yang namanya ketidakadilan itu akan diubah menjadi berkat kemenangan. Amin. Amin, saudara. Yuk yang terakhir, bagaimana Tuhan menyediakan upah ya. Hari ini kita tidak perlu takut, semangat. Lihat ya, kalau sudah ada kesaksian seperti Bu Santi, wow, keren saudara. Yesaya 61 ayat 7. Saudara percaya bahwa upahnya juga keren. Yesaya 61 ayat 7. Ini ayat yang selalu saya ingat kalau pelakor lagi posting sesuatu sepertinya ngecek saya ingat ayat ini. Kalau sesuatu yang diposting benda yang mahal seolah-olah dia diberikan hadiah yang spesial sama suami saya selalu ingat ayat ini. Yuk kita baca. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Keren ya saudara? Mau saudara? Hari ini kalau hidupmu tidak cari perkara, Tuhan itu akan apa? Gantinya nanti lipat. Lihat ya,
Bu Syanti pasti menikmati ganti lipat. Yang hilang dicuri pelakor, setiap rupiah itu pasti Tuhan ganti. Satu helai rambut jatuh, Tuhan tahu hitungannya, apalagi setiap rupiah yang dicuri oleh wanita tobat. Saudara lihat wanita tobat bayar harga kan? Sudah lehernya pasang apa tadi, alat, ya, masih ngalami masa-masa yang sulit. Mereka semua kalau bayar harga, saudara, tidak enak-enak, saudara. Diperhitungkan. Apa yang mereka tabur, mereka pasti tuai. Sebaliknya Bu Syanti, kita yang jadi objek penderita, kita bercucuran air mata, kita pulang pasti dengan sorak-sorai. Mereka pulang dengan kehancuran, tapi kita hari ini yang tidak cari perkara sama orang berdosa, tidak usah, saudara. 1 Korintus 6 ayat 7. Ganti yang lipat, warisan 2 kali lipat, dan sukacita abadi. Itu sebabnya 3 hal ini yang akan membuat saudara kuat, ya. Tuhan akan menyatakan keagungannya, Tuhan sudah menyediakan apa? Menjamin hak kita, dan yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan upah buat saudara dan saya yang hari ini tetap setia, tetap semangat, tetap memberikan senyum. Ingat, rela menderita ketidakadilan, rela hari ini menderita buat saudara dan saya mempertahankan kemuliaan Tuhan. Tetap pesan saya sebagai ibu gembala, hari ini pastikan, kalau Tuhan mau kita tidak cari perkara, itu berarti saudara dan saya sebagai anak Allah selalu berfungsilah membawa damai. Tidak perlu lagi tegur suami. Kenapa, Pak? Itu posting wanita itu. Lihat foto berdua. Tidak perlu, saudara. Semakin saudara tegur, maka pelakor itu akan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena dia tahu. Saudara kepancing emosi. Tujuan dia selalu, ya saya pernah bersaksi dikit ya saudara, khususnya yang pakai kuasa kegelapan. Kalau ada seorang suami istri bertengkar, itu ilmunya pasti luar biasa. Kalau di mantra, ya, begitu suami istri ini saling bertengkar, maka itu akan cepat. Iblis juga seperti itu. Kalau iblis mau menghancurkan rumah tangga, begitu suami istri bertengkar, maka celah iblis itu akan terbuka jalannya. Tapi kalau saudara melihat pelakor posting dibelikan ini, pelakor posting teletabis dengan suami, saudara cuma senyum, tidak cari perkara. Percayalah, semua jalan itu saudara sedang tutup dan saudara sedang menghancurkan kuasa iblis dan rumah tanggamu, suamimu pasti dipulihkan. Saya tidak lanjutkan yang bagian kita kayaknya tidak cukup waktunya ya. Saudara mungkin bisa nanti lihat aja, ditayangkan aja Ailing bagian saudara dan saya apa di Mazmur 73 ayat 26 sampai 28 ya. Kalau hari ini ada ngalami masalah, saudara lihat di Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Bagian saudara apa? Kalau daging dan hatimu hari ini habis lenyap. Yang pertama sebagai penolong kita harus jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan dan tetap berlindung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya berikan sama Frans yang mau bertanya, saya akan jawab. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tanya jawab kepada Ibu Gembala kita ya. Ini memang selalu menjadi topik yang seru untuk di talk show ya. Ibu Gembala mewakili pertanyaan-pertanyaan dari banyak jemaat ya. Bu Gem, bagaimana kalau mertua saya lebih sayang sama wanita tobat, nggak boleh ngomong pelakor lagi loh ya, wanita tobat dibandingkan sayang sama menantu sahnya, kira-kira apa yang harus dilakukan ya kalau mertua justru bela seperti itu, bela wanita tobat itu, bagaimana Bu Gem? Dibuka mute-nya. Ya, seperti yang saya khotbahkan ya, 1 Korintus 6 ayat 7 tetap jadi pegangan. Nggak usah cari perkara sama mertua, nggak usah cari perkara pembelaan diri, menuntut hakmu, tapi belajarlah untuk rela, untuk menderita ketidakadilan dan lebih suka dirugikan. Hari ini saudara mau mertua bela, mau seluruh keluarga besarnya membela pelakor, cukup satu pribadi, Tuhan di pihak saudara. Siapa
lawan saudara. Itu sebabnya hari ini cukup satu pribadi ketika Tuhan berpihak kepada saudara, maka mau satu kampung bela dia, mau siapapun dukung dia, tetap pemenangnya pasti Tuhan di pihak orang benar. Itu sebabnya hari ini, yuk kita jangan sampai kita hari ini jangan sampai kita berespon jadi orang yang salah. Karena ketika kita tetap jadi orang benar, pembelaan Tuhan itu pasti nyata dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, selanjutnya ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Gem, bagaimana nih kalau misalkan ibu ini bekerja kemudian mempunyai penghasilan, namun penghasilannya itu malah diminta oleh suaminya dan dipergunakan untuk membiayai kehidupan wanita tobat itu, bayar cicilannya atau apa segala macam. Nah, bagaimana tuh Bu tindakannya dari ibu ini harusnya untuk menghadapi hal seperti ini? Ya, menurut saya memang ini sakit ya. Ini benar-benar tidak adil. Ada banyak ibu-ibu yang curhat. Uangnya ditipu ya seperti tadi, mobilnya sampai dijual ya, dibelikan mobil wanita tobat. Coba bayangin, sakitnya itu pasti luar biasa. Tapi percayalah, semua yang hilang itu pasti Tuhan kembalikan lipat-lipat. Tapi kalau Tuhan sudah beri hikmat, ya, ada beberapa ibu yang saya ajari juga, kalau misalnya sudah tahu uang itu yang diminta untuk foya-foya, mulai punya hikmat. Jangan setiap nilai rupiah dalam jumlah besar, kita gampang dibodohin. Minta hikmat, kalau memang saudara tahu itu dibodohi dan ditipu, lebih baik mulai hari itu uangnya jangan diberikan. Ya, kalau minta mungkin beri aja secukupnya. Mungkin dia minta misalnya, dia minta uang 1 juta, ya berikan aja 200.000, ya anggaplah saudara hari ini kasih uang jajan buat suami. Tapi jangan terlalu besar karena kita juga perlu cerdik seperti ular, ya, tulus seperti merpati. Tapi setelah memberi, kalau tahu ditipu, pesan saya, enggak usah sakit hati, enggak usah cari perkara. 1 Korintus 6 ayat 7 itu jadikan pegangan, rela ditipu, menderita ketidakadilan karena saudara tahu bahwa saudara adalah anak Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu Gembala. Suami suka membelikan hadiah buat ulang tahunnya wanita tobat atau juga membelikan barang-barang mewah buat wanita tobat. Sedangkan sama istri pelit, perlu diapain itu Bu Gem? Ya, ibu-ibu harap maklum ya, namanya gini, dulu penghasilannya 100%, mungkin berapa persen buat ibu. Nah, sekarang dibagi. Saya juga sempat ngalami itu, ya. Karena dibagi, otomatis jatah saudara itu pasti pada awalnya pasti berkurang. Tapi saudara tidak perlu cari perkara itu tadi dipegang. Saudara tidak perlu ngungkit-ngungkit perkara, mana uangku, mana hadiahku, mana angpauku, ya. Mungkin yang kemarin mengikuti Chinese New Year juga mungkin pelakor. Saya sudah ngalami yang namanya wanita tobat posting tentang angpau, ya. Saudara tidak perlu ngiri, saudara. Kalaupun hari ini sesuatu yang berlebihan terlihat diberikan sama wanita tobat, percayalah, itu bukan berkat yang abadi. Senyatanya makin banyak hak saudara yang dicuri oleh wanita tobat. Wanita tobat ini pelakor akan bayarnya makin mahal. Itu pasti. Kenapa? Karena dia curi kok. Dia bisa menikmati sesuatu yang banyak, itu hasil curian. Terus bangganya itu apa? Sesuatu yang dicuri, namanya pencuri, hukum dunia aja berlaku, ditangkap, dipenjara, dihukum. Ini hukum Allah, yang namanya hukum surga, hukum kekekalan, hukum Tuhan tetap berlaku, saudara. Dia bangga apa dengan mencuri haknya orang benar? Nanti keadilan, Tuhan yang adil itu yang akan menuntut apa yang dicuri itu seadil-adilnya. Jadi percayalah, hari ini jangan pernah ngiri dengan hadiah yang terlihat
Wow. Senyatanya saudara tidak terima apa-apa, cuman gigit jari. Percayalah, saya terlalu percaya. Waktu saya mengerti firman, saya dapat hadiah dari Tuhan. Itu jauh lebih besar, lebih keren hadiahnya. Ya, saudara tidak perlu ngiri. Kalau saudara cari perkara, impas katanya Tuhan. Saudara bingung dengan hadiah suamimu, saudara ngotot hakmu, ya, bahkan ada beberapa orang yang saya lihat malah itu diambil, dirampas. Datang ke rumah pelakor, dirampas itu barangnya. Tidak perlu saudara. Hari ini makin rela, itu tadi 1 Korintus 6 ayat 7. Makin rela mengalami ketidakadilan, menderita. Saudara percayalah, hak saudara yang hilang, Tuhan kembalikan plus, bonus, hadiah, upah dari Tuhan itu tetap mengikuti saudara. Yang hari ini lagi bangga dengan penderitaanmu, siapapun, mungkin saudara difitnah, hari ini saudara investasimu dicuri, hari ini, dan orang yang menipu uangmu, korupsi uangmu, hidupnya bisa mewah. Jangan pernah bangga, karena di pemandangan Tuhan, senyatanya orang yang berdosa, orang yang mencuri, itu tetap akan dihukum. Ingat ya saudara, ada ganjarannya. Buat kita menikmati cawan berkatnya Tuhan, buat orang yang mencuri hak kita, pelakor atau koruptor, tortor semuanya ya, yang belakangnya pelakor, koruptor, itu nanti akan menerima ganjaran dari Tuhan. Amin. Jangan pernah ngiri ya, kita tetap berikan senyum buat pelakor. Tuhan Yesus memberkati. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya, kemudian nanti saya akan beri kesempatan Ibu Debbie yang sudah menyaring pertanyaan ya. Ini bagus soalnya pertanyaannya begini, apakah perselingkuhan itu adalah kutuk keturunan? Karena ternyata dia mengalami misalkan orang tuanya atau mertuanya berselingkuh, kemudian mengalami juga seperti itu kepada keturunannya. Apakah seperti itu, Bu Gembala? Iya, sebenarnya menurut saya kalau kita sudah terima Yesus, kutuk itu sudah bebas. Tapi kadang-kadang kita buka celah. Yang saya pernah belajar pengalaman beberapa orang, kenapa anak bisa kena yang namanya orang tua selingkuh, anak bisa meniru. Itu pada waktu anak menaruh kepahitan. Ketika mereka sampai dewasa tidak bisa melepas pengampunan, ya saya melihat beberapa ini bukti nyata. Apa yang dibenci anak itu di copy paste, jadi persis yang dibuat. Orang yang benci kepahitan, anak begitu rekam kepahitan sampai dia besar tidak bisa melepaskan pengampunan, itu celah buat iblis. Jadi copy paste, apa yang dibenci itu justru yang dilakukan. Makanya kita lihat banyak anak, orang tuanya narkoba, anaknya bisa kena. Orang tuanya selingkuh kena. Ya, secara akal mereka harusnya sudah bebas ketika terima Yesus. Tapi karena mereka buka celah, tidak bisa ngampuni, akibatnya iblis bisa masuk dan mereka akan copy paste persis apa yang dia lakukan, apa yang dia benci, itu justru yang dilakukan. Karena dia tidak berdaya. Makanya ibu-ibu saya sering ajarin, jangan pernah ngomong yang buruk-buruk tentang suamimu. Karena itu seperti memberi racun. Saudara sedang memberi racun sama anak, begitu dia pahit, dia tidak bisa melepaskan pengampunan, maka dia akan kena. Seperti apa yang dia benci, dia akan lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Jadi pada intinya adalah bukan kutuk keturunan, namun itu keputusan masing-masing begitu ya. Sehingga apa yang dia lihat, kalau itu benar harusnya dilakukan begitu ya. Yang salah jangan dilakukan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Debbie untuk membacakan beberapa pertanyaan. Silakan Bu Debbie. Oke, pertanyaannya Bu Gem, bagaimana sikap kita jika suami itu tidak menafkahi selama menikah, justru saya sebagai istri menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi ketika suami itu punya uang, malah suami itu lebih mengutamakan orang tuanya. Tetapi suami selalu berbohong. Tapi nggak tahu kenapa saya selalu tahu pada akhirnya. Dan ini yang membuat si istri ini kecewa, dan ketika si istri ditanyakan ke suaminya, itu membuat suaminya itu marah. Bagaimana sikap yang seharusnya, Bu Gem? Ya, itu tadi ya, kalau kita diperlakukan tidak adil, sudahlah belajar ikhlas.
makin kita rela, Tuhan tuh makin tidak rela. Ya, saya pernah konselingi satu ibu yang benar-benar dari dia merit menikah, suami tidak pernah menafkahi. Dan waktu itu saya cuma bilang gini sama ibu ini, kamu rela ya, ikhlas, sudahlah, anggap kamu sebagai penolong. Namanya penolong, suamimu pelit, yaitu suamimu sendiri. Suamimu tidak adil, tetap tidak mau memberi uang yang jadi kewajiban, ya kamu tetap suamimu. Tidak bisa lagi karena masalah ini kamu mau hari ini rumah tanggamu bertengkar terus, malah berkat itu tertutup. Karena Mazmur 133 ayat 1-3, Tuhan itu mengirimkan berkat ketika suami istri bisa diam dalam satu rumah, tapi rukun loh saudara. Diam, rukun bersama, nggak bisa cekcok. Makin kamu nuntut, makin sering cekcok, berkat Tuhan itu makin terhalang. Saya cuma bilang, sudahlah, selama kamu bisa cari uang, dan suamimu semakin licik memakai uangmu terus, percayalah, keran berkat Tuhan itu semakin terbuka lebar atas hidupmu. Kamu buktikan omongan saya bilang gitu. Kamu hari ini kunci mulut, nggak usah nuntut hakmu, walaupun imam tuh seharusnya cari uang. Tapi hari ini, Tuhan kasih kamu karunia untuk membiayai keluarga. Gimana lagi? Mau diberitahu, dinasehati, malah marah. Mau ada uang dikasih orang tuanya, berpikirlah positif. Itu orang tuanya sendiri, tidak ada salahnya. Dan ketika dia nurut, saudara tahu, hari itu dia bilang, Bu Eli, benar. Tuhan memberkati pekerjaan saya, itu berlipat-lipat. Dari yang tidak pernah saya duga, tiba-tiba ada pelanggan yang hari itu closing dengan nilai yang dia tidak pernah bayangkan. Saudara lihat ya, Tuhan itu waktu kita rela, memang rasanya tidak adil. Punya suami kok tidak ada gunanya. Males di rumah cuma mau main game, minta uang rokok. Percayalah, suatu kali lewat perbuatanmu, lewat doamu yang luar biasa, perbuatan respon kita yang tidak cari perkara, sesaat aja rela. Suatu kali, dan hari ini juga kita percaya, ibu ini diberkati Tuhan. Dia bisa, ya, hari ini bisa menghasilkan berkat yang luar biasa karena dia rela. Jadi ibu-ibu menurut saya tidak usah cari perkara lagi. Sudahlah, terima dia. Anggap kita sebagai penolong. Anggap hari ini suamimu lagi sakit jiwa, sakit, males kerja, maunya terima enak. Percayalah, Tuhan yang tidak akan terima. Suatu kali suamimu pasti berubah di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk next question, Bu Gem. Saya masih pasang GPS di mobil suami saya yang sudah minta maaf dan yang sudah bertobat. Apakah saya salah, Bu Gem? Jelas sangat salah, ya. Saudara, hari ini banyak PHP. Makanya kalau ibu-ibu sudah ngomong, Bu Eli, saya di PHP lagi, ternyata suami saya bohong, masih berhubungan, enggak usah kaget, ya. Enggak usah pasang GPS, nanti malah itu mencuri kekuatanmu dan damai sejahteramu yang senyatanya kalau sampai terjadi PHP, apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Ya, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan? Saudara tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Suami akan lebih diperbaharui karakternya, saudara juga masih dimurnikan. Nanti kalau sudah selesai, semuanya akan jadinya lebih baik. Itu pikiran Tuhan. Nah, kalau saudara mulai pasang GPS, berarti iblis lihat enggak celahnya. Saudara mulai lemah. Saudara mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Nanti akan dicobai terus sampai kekuatanmu habis, engkau stres, dan akhirnya next level enggak terjadi, saudara malah turun level. Tangkap ya saudara, tujuan Tuhan hari ini dengan PHP, itu buat engkau semakin dewasa rohaninya. Kalau engkau pasang GPS, di pemandangan Tuhan, saudara gagal atau berhasil? Coba saudara pikir. Yang seharusnya berhasil ketika ada PHP, tuh saudara pasti responnya gini, enggak apa-apa, PHP jet coaster, aku tetap akan kuat menjalani bersama Tuhan. Dan aku tahu iblis, Allah
itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Artinya dengan PHP ini bukan lagi kehancuran, ada lipat-lipat kebaikan berkat Tuhan atas rumah tanggaku. Kalau saudara bisa berespon ini, mana yang Tuhan lihat? Yang pasang GPS atau yang responnya seperti berkata, aku tidak akan pernah takut. Aku tetap senyum sama suamiku, tetap aku layani, aku tidak akan labrak pelakor walaupun dia bisa, ya jujur. Saya sepertinya ngalami PHP, saya benar-benar di titik nadir saudara waktu di PHP. Seolah-olah pelakor bisa menang. Dia bisa ejek saya nih. Dan saudara tahu kata-kata wanita tobat yang membuat saya terpukul dari awal. Dia bisa bilang gini, suami Bu Eli tidak akan bisa hidup tanpa saya. Dia sudah cinta mati sama saya. Dia tidak akan bisa hidup tanpa saya. Lihat, buktikan. Nah, ngerti ya? Secara akal saya juga stres, saudara. Tapi ketika saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa kalau ada PHP, bukan kehancuran, tapi kebaikan. Buktinya ketika saya di PHP, Tuhan kasih saya bonus apa? Victory Bali buka. Saya dikasih hikmat buat buku renungan. Itu bonus Tuhan. Dan itu tidak main-main. Bonus-bonus berikutnya apa? Anak saya sekolah Alkitab, anak saya lulus summa cum laude. Bonusnya keren ya saudara. Makanya ibu-ibu tidak usah pasang GPS. Ada PHP, tidak usah diselidiki handphonenya, passwordnya tidak usah dibuka. Berkatalah, Tuhan ambil alih suamiku, ambil alih semua perbuatannya. Kalau dia masih jatuh, aku tetap percaya bahwa ini adalah proses membuat dia berubah 30, 60, bahkan 100%. Dia akan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini suami saya nggak mau kerja yang satu kota dengan saya, tapi maunya kerja di luar kota, di mana kalau di luar kota itu wanita tobat itu lebih gampang menemui suami saya. Nah, saya harus gimana, Bu? Ya, kalau memang mereka suami yang nggak mau daripada bertengkar, ya sudah kan balik lagi. Kita tidak maha hadir, walaupun kita satu kota, apa kita bisa mengikuti suami kemana-mana? Nggak bisa, saudara. Tapi kita percaya ketika kita izinkan Tuhan ambil alih. Saya selalu ngajari ibu-ibu, sudahlah, ibu-ibu itu tidak maha hadir. Saudara mau pakai kekuatan GPS, mau pakai kekuatan dibuntuti kemana, saudara tidak bisa maha hadir. Bisa tidak 24 jam saudara ikut suami kemana-kemana, dicek terus, lama-lama stres. Kapan waktu beribadah sama Tuhan? Betapa banyak waktu yang dicuri sama iblis untuk perkara yang sia-sia. Alangkah lebih baiknya, saya cuma ngajari ibu-ibu, Tuhan maha hadir. Suamimu mau selingkuh, Tuhan hadir. Suamimu mau bohongi kamu, apapun, Tuhan tetap maha hadir. Lewat doamu, kehadiran Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Semua perbuatan dosa itu tidak perlu bertanggung jawab sama kita sebagai istri. Tapi tiap perbuatan dosa, sekecil apapun, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, pastikan, pasti bonyok. Ya, kalau bonyok tidak akan cerita saudara karena malu. Tapi pasti ketika kita berkata gini, Tuhan ambil alih suamiku. Hari ini dia di mana? Aku dibohongi, aku bisa. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika engkau ambil alih, suamiku berbuat apapun, itu akan berurusan setiap perbuatannya dengan kekuatan Tuhan. Oke, ya, Tuhan Yesus. Ini anak laki-laki saya pacaran dengan anak dari keluarga yang broken home, yang ortunya baru saja bercerai. Apakah tidak takut kutuk, Bu? Menurut saya enggak. Karena kalau anak ini tetap dibimbing menjadi anak yang takut Tuhan, itu tadi kutuk itu kalau kita sudah dalam Tuhan, itu kutuknya pasti sudah dimerdekakan, ya.
Tapi yang perlu diberitahu, dibimbing, yaitu ketika saudara lihat anak ini kebencian nggak sama papanya, ya, sama orang tuanya. Saudara perlu koreksi, perlu diungkapkan. Kalau dia masih kebencian, nah ini yang perlu diperbaiki. Saudara bisa mungkin memberi dia nasihat, jangan, nanti akan bahayanya buat kamu. Tapi kalau dia berkata, enggak, aku sudah melepasin pengampunan karena Yesus mengajari saya untuk melepas pengampunan, itu sudah tidak kena kutuk. Karena Yesus sudah menanggung semua kutuk mati di kayu salib. Jadi tidak perlu takut. Yang perlu dilakukan hari ini koreksi. Maksudnya dikorek. Anak ini ditanya, kamu punya kepahitan enggak sama papa mamamu? Coba dilihat tulus hatinya. Kalau dia berkata, iya, saya benci sama papa. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Sebelum dinikahkan, ini perlu dibereskan dulu. Karena kalau dia menikah masih hidup dalam kepahitan, ya, itu yang akan membuat celah nanti. Itu akan menyerang dia, copy paste persis nanti, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Eli, gimana kalau suami yang selingkuh ini mengajak istrinya juga mencari pria lain? Maksudnya ngajak pria lain, jadi kita disuruh selingkuh mencari juga. Pria lain, ya. Jadi suaminya ini selingkuh, tapi suaminya ngajak istrinya untuk istrinya juga mencari pria lain. Oh ya, jangan mau dong. Itu jelas-jelas perintah yang membuat kita hancur nanti, ya. Jangan mau, enggak usah takut, ya. Jadi kalau sama perintah yang tidak berkenan sama Tuhan, saudara jangan ikuti. Makanya kita ini punya batasan. Istri memang harus tunduk sama suami, tapi tunduknya lihat-lihat. Kalau perintah itu melanggar firman, saudara bisa hari itu melawan. Seperti saya, ketika suami saya memerintahkan untuk saya sama wanita tobat untuk damai, untuk bisa shopping sama-sama, holiday sama-sama, saya nggak bisa tunduk, saudara. Dalam segala hal saya tunduk, tapi saya ngomong sama suami saya, untuk perkara yang satu ini saya nggak bisa tunduk. Kenapa? Karena ini jelas melanggar kebenaran firman. Kalau saya tunduk, berarti saya kompromi dengan dosa kalian, saya meng-ACC, menyetujui perjinahan suami dengan wanita tobat, ya. Di situ makanya saya cuma berkata, saya tidak akan pernah mau tunduk untuk urusan yang satu ini. Buat ibu ini tolong kalau saudara diperintahkan untuk mencari pria lain, jangan pernah diikuti. Karena nanti bayar harganya juga mahal. Ya, itu sama saja berzina di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Gem, tolong lihat chat private saya, Bu Gem. Ya, Fran, silakan, Fran. Ya, mungkin pertanyaan dari yang disampaikan ke saya ya. Ini ada pasangan rumah tangga yang masih satu rumah tapi sudah pisah kamar begitu, tidur sendiri-sendiri, tapi si istri tetap menjalankan posisinya sebagai istri begitu ya. Saya kurang tahu juga apakah suaminya berselingkuh atau tidak ya, tapi bagaimana Bu dengan kondisi seperti ini? Apakah terus harus seperti itu atau bagaimana ya, tetap melakukan tugasnya sebagai istri begitu Bu, padahal sudah nggak tidur bareng begitu. Gimana tadi saya baca chatnya Bu Debbie, coba Fran. Ya, jadi ada suami istri yang tinggal satu rumah tapi ternyata tidak tidur satu kamar, pisah kamar begitu ya, tapi istrinya masih tetap melayani suaminya, sediakan makan segala macam, tapi ya sudah seperti itu begitu, hubungannya sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan Bu? Jadi sementara memang kalau suami lagi berselingkuh ya, kita sebagai istri itu tidak nuntut terlalu banyak. Kita mau diperhatikan 100%, terus suami bisa peluk-peluk kita lagi, itu sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena rasa cintanya sudah dibagi juga. Ya, namanya orang lagi jatuh cinta yang lama juga pasti kita ini dicuekin. Dan kita juga hari ini ketika suami ada di rumah, kita dicuekin sekalipun, kita ini tetap jadi istri yang baik. Kalau kita jadi penolong, kita nggak lihat bagaimana buruknya pasangan kita. Yang pasti Tuhan bilang, jadilah penolong dalam keadaan apapun, sampai yang ditolong itu sehat. Selama kita lihat suami kita masih sakit, masih bisa berzina, itu masih sakit. Dan saudara jangan pernah jemu-jemu untuk menolong suami yang sakit melalui apa obatnya? Kasih, kebaikan, doa, itu aja. 3 obat ini aja ditabur terus, pasti
suatu kali suami itu akan bertobat. Suami itu seperti suaminya Bu Santi, akan meninggalkan dosa. Mata rohaninya akan terbuka dan dia akan sadar akan perbuatannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Debbie, masih ada? Atau cukup? Ya, ada pertanyaan Yesaya 49 ayat 3 dan 4 ya. Jadi gini, berfirman Tuhan kepadaku ya, waktu saya dapat ayat ini, pada waktu hati saya juga panas. Dan Tuhan itu mengingatkan gini, kamu ini kan hambaku, kamu ini kan anakku. Aku itu yang akan bela hidupmu, enggak perlu takut. Kamu ini bukan siapa-siapa, walaupun hari ini hakmu dicuri, aku ini adalah Tuhan Allah yang akan membela engkau pada waktu engkau mengalami keterpurukan. Aku yang akan menyatakan keagunganku. Dan waktu engkau merasa bahwa ketika kita sudah berbuat benar, kadang-kadang kita juga ada rasa capek, saudara. Kenapa sudah benar kok hak saya masih belum kembali-kembali? Saudara tetap percaya bahwa semuanya itu tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau dia jamin hidup saudara hari ini, hidupmu, upahmu tidak akan hilang. Tuhan itu pasti berikan. Itu aja ya. Jadi makanya hari ini kenapa posisi kita itu harus benar. Karena kalau Tuhan mau berpihak kepada kita, kita dilihat kita ini sudah benar enggak? Hatinya benar enggak? Kita ini pembawa damai enggak? Atau kita cari-cari perkara dibesar-besarkan? Waktu kita enggak lagi cari perkara sama orang yang nyakiti hati kita, percayalah, pembelaan Tuhan pasti nyata. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, last question Bu Gem ya. Bagaimana caranya membuat orang itu tidak menyerah kepada Tuhan dan selalu bisa positif? Kita percaya bahwa hari ini gini saudara, makanya kenapa kalau ibu-ibu konseling sama saya selalu tidak boleh izinkan mereka nangis, sedih. Saya tahu secara daging kita dicubit sakit. Ya oke lah, kita menangis sesaat itu boleh. Namanya kita sedih, lihat PHP, lihat suami jatuh. Ya, kita itu hari itu pasti sedih, itu pasti nangis. Tapi jangan terus. Kenapa? Karena waktu saudara sedih, iblis itu ngamati saudara. Saudara dilihat, oh sedih. Kalau orang sedih, jujur, secara logika, saudara berpikir apa kalau saudara sedih? Saudara mikirkan bahwa yang buruk itu akan menimpa saudara. Jujur, orang sedih itu pikirannya pasti hari itu iblis membisikkan yang buruk. Saudara aminkan, iya ya, suamiku tambah parah kembali lagi, memang cinta sama pelakor. Suami saya memang tidak cinta lagi sama saya, itu benar. Tiap kali dia berkata, aku cinta mati sama ini. Seperti suami saya juga pernah ngomong, gimana lagi? Aku ini sudah cinta sama dia, sama kamu tidak ada rasanya lagi. Ya aku harus gimana lagi, tidak berdaya. Waktu kita mendengar intimidasi seperti itu dan iblis mulai ngomong gini, tuh lihat kan, kamu sudah habis manis sempat dibuang. Kalau saudara sedih, iblis lihat enggak? Saudara sedang mengaminkan, mengiyakan apa yang dikatakan iblis. Itu sebabnya hari ini kalau saudara mulai tahu bahwa iblis mengamati saudara, saudara jangan mau sedih lagi. Waktu ada keadaan buruk, apa yang saudara bisa lakukan supaya saudara tetap punya pengharapan sama Tuhan? Saudara berpikir, enggak, ini tetap jalannya Tuhan. Tuhan itu bukan lagi sebagai pembuka jalan, tapi dia adalah jalan. Dia akan membuka jalan pada waktu saya mengalami keadaan terpuruk. Walaupun di jet coaster, aku tetap percaya, pasti ada jalannya Tuhan, pasti ada kebaikan Tuhan. Nah, waktu kita berpikir seperti itu, maka kita punya pengharapannya lebih kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara mulai lowbat, lihat fakta hancur-hancuran, bangkitkan imanmu, bahwa engkau bukan sebagai korban dari pelakor. Engkau bukan sebagai korban dari masalah. Kalaupun memang hari ini, apa yang dilakukan orang jahat membuat hidupmu menderita, engkau bukan sebagai korban, tapi engkau adalah sebagai alatnya Tuhan.
untuk menyatakan kemuliaannya, untuk melihat berkat yang jauh lebih besar. Saudara akan melihat kebahagiaan, ada sesuatu perkara besar yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya di depan, itu jauh lebih banyak. Itu sebabnya hari ini, yuk kita sebagai anak Tuhan, percayalah, kita mau hidupi 1 Korintus 6 ayat 7. Jangan cari perkara. Rela menderita ketidakadilan sesaat. Karena Tuhan pasti menunjukkan jalannya yang terbaik. Ya, jangan lagi ngiri dengan hakmu yang dicuri, mimpimu yang sekarang ini dicuri. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan mimpi saudara yang jauh lebih indah. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara seperti orang bermimpi. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai, saudara akan tertawa luar biasa. Orang kalau dipulihkan seperti mimpi, sorak-sorai, tertawa. Pemulihannya jelas gimana saudara? Keren saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya mohon